Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Hari ini kita akan mulai pelajaran dengan materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Aster, Hadir, Bu. Mita, Hadir. Anjani, Hadir. Yohana, Hadir. Maura, Hadir. Lulu, hadir. Pertama kita awali dengan diskusi anak-anak. Iya, Bu. Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu Anjani dan Naura. Yang kedua Yohana dan Mita. Yang ketiga Lulu dan Aster. Sekarang kalian sudah tahu kan materi yang harus kalian bahas? Sudah, Bu. Ya. Ibu ulangi ya. Anjani dan Naura membahas tentang Konferensi Asia Afrika dan Misi Garuda. Yohana dan Mita membahas tentang Deklarasi Juanda dan Gerakan Non-Blok. Lulu dan Aster membahas tentang ASEAN. Nah, setelah itu Ibu bagi lagi ke dalam 2 kelompok, di mana kelompok 1 yaitu Anjani, Yohana, dan Lulu. Kemudian kelompok kedua Naura, Mita, dan Aster. Masing-masing dari kalian harus menjelaskan tentang materi kalian ke anggota kalian sendiri ya. Jadi ASEAN itu ada 5 anggota negaranya. Salah satunya itu Indonesia. Terus yang lain itu ada Filipina, ada Singapura, terus ada Malaysia, dan ada ini sih guys. Jadi kayak gerakan non-blok tuh adanya pas perang dingin itu loh, antara kawasan blok barat dan blok timur. Terus kayak sampai sekarang tuh anggotanya udah kayak ada 120 negara gitu. Kayak udah lama banget gak sih? Terus juga kalau misalnya di ASEAN gimana deh? Kalau dari ASEAN itu dia Oh iya, jadi gitu ya tadi kan. Anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai ya. Baik, Bu. Sekarang kalian boleh kembali ke kelompok awal yang Ibu sebutin. Dan 2 orang. Baik, Bu. Anak-anak, setelah melakukan diskusi, kegiatan selanjutnya itu presentasi ya. Baik, Bu. Setiap kelompok akan maju satu perwakilan. Perwakilan pertama yaitu dari kelompok 1, Naura yang akan membahas tentang ASEAN. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan membahas mengenai ASEAN. Jadi, ASEAN ini salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region, tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Pertama kali diawali dengan pertemuan 5 menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara pada tanggal 5-8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Terima kasih. Terima kasih Naura. Beri tepuk tangan semuanya. Perwakilan kelompok selanjutnya yaitu Mita yang akan membahas tentang Konferensi Asia Afrika dan Misi Garuda. Silakan Mita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok tadi tentang Konferensi Asia Afrika. Indonesia merupakan salah satu negara populer tercetusnya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1995. Konferensi tersebut bertujuan untuk menghimpun persatuan dari negara-negara Asia Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan, mempromosikan dan meningkatkan kerjasama antar negara. Terima kasih Mita. Beri tepuk tangannya semua. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3 yang akan diwakilkan oleh Aster akan membahas tentang Deklarasi Juanda dan Gerakan Non-Blok.
Silakan Astar. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Deklarasi Juanda dan Gerakan Non-Blok. Deklarasi Juanda ini memang pada awalnya ditolak oleh banyak negara. Alasannya adalah dunia internasional akan kehilangan keleluasan untuk melayari laut Indonesia yang merupakan jalur perdagangan. Lalu untuk gerakan non-blok itu hal ini Indonesia merupakan salah satu pelopor dan gerakan non-blok atau GNB yang merupakan sebuah perhimpunan dari negara-negara yang tidak beraliansi dengan negara-negara dengan kekuatan besar manapun. Terima kasih Astar. Terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah bagus melakukan diskusi dan presentasinya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya Ibu akan mencoba menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Di mana yang pertama peran Indonesia di Konferensi Asia Afrika. Ini merupakan tokoh-tokoh pencetus Konferensi Asia Afrika, antara lain yaitu ada Sri John Kotelawala dari Sri Lanka, yang kedua ada Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia, yang ketiga ada UNU dari Burma, yang keempat ada Jawaharlal Nehru dari India, dan yang terakhir yaitu ada Muhammad Ali Jinnah dari Pakistan. Selanjutnya, Konferensi Asia Afrika sendiri ini dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April tahun 1955 di Bandung. Konferensi Asia Afrika sendiri ini menghasilkan dua, yaitu ada Basic Paper on Racial Discrimination dan yang kedua ada Basic Paper on Radioactivity. Hasil keputusan Konferensi Asia Afrika ini bertujuan untuk menciptakan sebuah perdamaian dunia. Kemudian yang kedua ada Misi Garuda. Misi Garuda ini merupakan bentuk dukungan Indonesia kepada PBB untuk menciptakan sebuah perdamaian dunia. Misi Garuda juga bertugas sebagai Peacekeeping Force atau pasukan pemelihara persatuan. Misi Garuda juga sudah berhasil meredam konflik di beberapa daerah. Contohnya itu konflik di Kongo, konflik di Vietnam, konflik di Timur Tengah, konflik di Kamboja, dan konflik di Bosnia. Selain itu, Misi Garuda juga melaksanakan kegiatan amal, pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, pengobatan serta pendidikan di wilayah sekitar konflik. Selanjutnya yaitu ada Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini dilaksanakan sebagai usaha bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah negara. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia telah mengadakan deklarasi Juanda yang menghasilkan yaitu batas wilayah laut Indonesia menjadi 12 mil yang diukur dari titik terluar pulau-pulau di Indonesia. Kemudian adanya Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia yang memperkuat adanya deklarasi Juanda. Kemudian ada gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini merupakan sebuah organisasi antar negara atau secara dunia internasional, di mana negara-negara ini mencakup lebih dari 100 negara yang menjadi bagian dari organisasi gerakan non-blok. Negara-negara yang menjadi bagian dari organisasi gerakan non-blok ini tidak bergabung dengan kedua kekuatan besar dunia, yaitu Blok Barat dan Blok Timur, di mana Blok Barat itu dipimpin oleh Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme, dan yang kedua Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Nah, gerakan non-blok sendiri ini didirikan pada tahun 1961 di Yugoslavia. Kemudian pimpinan pertama dari organisasi gerakan non-blok ini dipimpin oleh Josip Broz Tito, dan pencetus gerakan ini yang mencetuskan nama non-blok itu yaitu
Jawaharlal Nehru di Colombo, Sri Lanka tahun 1954. 5 poin acuan dasar hubungan Sino dan India. Ada yang tahu kelima poin itu? Saya Bu tahu. Silakan Aster. Yang pertama itu menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Bu. Betul. Selanjutnya, Saya Bu, ya silakan Anjani. perjanjian non agresi. Ya. Selanjutnya, Saya Bu, silakan Yohana. menghormati dan tidak mencampuri negara lain untuk mengatasi permasalahan dalam negeri. Ya betul. Selanjutnya, Saya Bu, ya silakan Naura. egaliter dan kemakmuran bersama. Ya. Selanjutnya, Saya Bu, silakan dulu. selalu aktif menjaga perdamaian. Ya betul. Terima kasih semuanya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya tadi betul ya, kelima poin itu. Yang pertama yaitu menghormati kedaulatan dan integritas teritorial. Yang kedua yaitu ada perjanjian non agresi. Yang ketiga ada menghormati dan tidak mencampuri negara lain untuk mengatasi permasalahan dalam negeri. Yang keempat egaliter dan kemakmuran bersama. Dan yang kelima selalu aktif menjaga perdamaian. Kemudian di sini ada peta dunia, di mana negara-negara di sini itu masuk ke dalam organisasi gerakan non-blok. Yang pertama yaitu ada benua Afrika dengan 53 negara. Yang kedua yaitu ada benua Asia dengan 37 negara. Yang ketiga yaitu ada benua Amerika dengan 26 negara. Kemudian ada benua Eropa dengan 1 negara. Dan yang terakhir yaitu ada Oceania dengan 3 negara. Nah, di sini Indonesia mempunyai peran penting dalam organisasi gerakan non-blok. Yang pertama yaitu Indonesia ini menjadi salah satu negara yang ikut mendirikan atau memprakarsai gerakan non-blok dengan yang diwakilkan oleh Soeharto, Gamal Abdel Nasser, Joseph Broz Tito, Jawaharlal Nehru, dan Kwame Nkrumah. Kemudian Indonesia dalam organisasi gerakan non-blok sendiri ini juga pernah menjadi pemimpin pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1991 dengan pemimpin yaitu Soeharto. Nah, pada saat Indonesia ini menjadi pemimpin gerakan non-blok, Indonesia ini berhasil menyelenggarakan KTT X Gerakan Non-Blok pada tanggal 1 sampai 6 September 1992 di Jakarta dengan diikuti oleh 106 negara. Dan yang terakhir yaitu dalam organisasi gerakan non-blok ini, Indonesia juga berperan untuk ikut memecahkan masalah-masalah di dunia yang berdasarkan pada asas keadilan dan perdamaian dunia. Indonesia juga ikut mengatasi masalah yang mengenai hak asasi manusia dan tata ekonomi dunia. Contoh masalah yang sudah Indonesia selesaikan dalam organisasi gerakan non-blok yaitu adanya ketegangan di bekas wilayah Yugoslavia tahun 1991. Kemudian yang terakhir yaitu ada ASEAN. ASEAN ini merupakan sebuah organisasi yang dimana di dalamnya terdapat kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Kenapa sih Asia Tenggara? Karena negara-negara di Asia Tenggara ini merasa dia mempunyai kesamaan nasib karena negara-negara ini tuh sama-sama pernah dijajah atau negara-negara ini sama-sama negara bekas jajahan. Terus kemudian ASEAN ini terbentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, tetapi baru diresmikan pada saat setelah adanya penandatanganan Deklarasi Bangkok. Kemudian yang terakhir yaitu ada 3 pilar komunitas ASEAN. Yang pertama yaitu ada ASEAN Political Security Community, yang kedua ada ASEAN Economy Community, yang ketiga yaitu ada ASEAN Socio-Cultural Community. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau bertanya dong. Ya, silakan Mita. Apa sih yang dimaksud dengan pilar politik, ekonomi, dan sosial budaya? Terima kasih Mita atas pertanyaannya. Ibu akan mencoba menjawab.
Yang pertama yaitu ada pilar politik. Pilar politik yaitu pilar yang mengenai peningkatan kerjasama di bidang politik, di keamanan untuk memelihara perdamaian serta memajukan nilai hak asasi manusia dan demokratisasi di kawasan ASEAN. Kemudian yang kedua yaitu pilar ekonomi. Pilar ekonomi merupakan komunitas yang bekerja sama dalam upaya memperluas ekonomi baik di dalam lingkungan ASEAN maupun di luar lingkungan ASEAN. Yang ketiga yaitu ada pilar sosial budaya yang merupakan sebuah wadah untuk memperkuat keterpaduan ASEAN. Kerjasama itu bertujuan untuk memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap ASEAN. Itu penjelasan dari saya, Nita. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih, Nita, atas pertanyaannya. Kemudian dari teman-teman, apakah ada yang masih mau bertanya atau didiskusikan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas. Baik, kalau gitu Ibu akan memberi kesimpulan untuk mata pelajaran hari ini. Untuk materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Indonesia sendiri itu dalam perdamaian dunia ikut dalam konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, deklarasi Juanda, misi Garuda, dan yang terakhir ASEAN. Sebelum kita menutup materi, Ibu akan ada tugas untuk kalian, yaitu membuat catatan hasil pembelajaran dengan materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Diketik dengan format Times New York Roman size 12 kelas 1,15 dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Baik, Ibu. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam